aja. Kalau memang Pancasila itu unggul dan bisa jadi jawaban bagi problem bangsa-bangsa, dia nggak perlu dilindungi. Justru sebaliknya, orang-orang pasti akan sukarela ngikut Pancasila. Dan buktikan aja kalau Pancasila itu memang unggul, minimal dalam mengatasi wabah corona lah. Faktanya, imbas wabah yang gagal ditangani dengan Pancasila itu, RI kini turun jadi negara menengah ke bawah, setara dengan Timor Leste dan Samoa. Faktanya, kini RI jadi epicentrum terbesar penyebaran virus mengalahkan India. Faktanya, jumlah kematian COVID di Indonesia dalam 2 hari mengalahkan total kematian COVID di RRC sepanjang pandemi. Faktanya, orang-orang kecil tengah kelaparan, mengemis bantuan karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Faktanya, bansos untuk kaum papa malah jadi bancakan elit-elit yang mencari makan di sekitaran Anda. Ini semua terjadi saat Anda mengklaim sudah menegakkan Pancasila, kan? Kembali bersama saya, Dr. Fernandes Arum. Saat ini saya akan menyoroti dan sekaligus membahas sebuah video yang diunggah dan cukup viral juga, ya, sehubungan dengan seorang mahasiswi dari Perguruan Tinggi Lambung Mangkurat di Kalimantan Timur, kalau saya tidak salah, yang mencoba untuk berujar dan sekaligus menghubungkan antara Pancasila dengan wabah corona, begitu. Jadi seolah-olah kesaktian Pancasila ini itu tidak ada apa-apanya atau tidak ada artinya dalam hal wabah corona ini, ya. Nah, sekarang saya awali dulu dengan sebuah pernyataan, ya, bahwa Pancasila itu sebagai ideologi yang terbuka dan ada juga sebagai ideologi yang tertutup. Nah, itulah Pancasila. Nah, dalam arti bahwa Pancasila itu sebagai ideologi yang tertutup, itu mengacu pada makna bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu sudah mutlak. Ya, mutlak dalam arti bahwa ideologi itu, ya, sudah menjadi dasar yang diletakkan, ya, sejak hampir 1 abad yang lalu, ya. Itu yang harus dipahami. Jadi tidak perlu diganggu gugat dengan berbagai macam logos, ya, dengan berbagai macam dalil. Itu sudah tertutup tuh. Nah, di sisi lain, Pancasila itu juga dikatakan sebagai sebuah ideologi yang terbuka. Dalam arti bahwa Pancasila ini tidak hanya berarti sebagai sesuatu yang dapat, ya, diterapkan atau berlaku dari zaman ke zaman, tetapi bersifat terbuka juga. Itu berarti bahwa Pancasila itu dengan segala nilai-nilainya itu bisa kritik, ya, dan bisa dibuktikan baik secara ilmiah maupun non ilmiah. Itu. Lalu kemudian yang kedua, bahwa karena Pancasila, ya, kata Pancasila ini merupakan sebuah kata Sanskerta, jadi saya ingin mengatakan yang namanya sebuah kata itu merupakan sebuah bahasa, masuk dalam domain kebahasaan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa bahasa adalah cara, media, dan proses berpikir. Itu. Artinya begini, Anda perlu memahaminya dalam hal ini. Andi Aulia Kairunisa, ya, mahasiswi di Universitas di Kalimantan Timur, ya, bahwa bahasa itu adalah cara, media, dan proses berpikir. Nah, kata Pancasila ini adalah bahasa. Saya sangat berharap bahwa dengan kata ini saja Anda sudah bisa memahami bagaimana seharusnya Anda berpikir, kemudian menjadikannya sebagai media berpikir Anda dan proses berpikir Anda, ya.
Ya, kalau saya lihat dari nama kemungkinan ya orang Bugis kayaknya ya. Jadi saya mau beritahu, coba pahami baik-baik bahwa Pancasila itu sebagai ideologi yang mutlak atau tertutup untuk diganggu gugat lagi. Sebab Pancasila itu sudah menjadi dasar atau pilar ya bagi bangsa kita, dan ini bukan baru kemarin sore ya, itu sudah digagas oleh BPUPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sudah hampir 1 abad ya gitu. Nah, oleh sebab itu Anda mengatakan ya, beberapa kali mengatakan faktanya, faktanya, ya, faktanya, faktanya. Lalu yang menjadi permasalahan adalah fakta-fakta yang Anda sorotkan itu Anda kaitkan dengan wabah corona. Tidak ada sangkut pautnya yang secara langsung ya, dan tidak ada bandingannya begitu. Pancasila sudah diletakkan hampir seabad yang lalu ya. Sementara wabah corona ini baru 2019. Ya, Anda mengatakan tidak usah berkuar-kuar, tinggal amalkan saja. Nah, saya mau mengambil tuh frase amalkan saja. Coba itu yang Anda lakukan terhadap Pancasila. Jadi saya yakin kemungkinan Anda ini, apalagi masih mahasiswi, wah sudah apa namanya, memiliki pikiran yang menyimpang begitu ya dari Pancasila. Gitu. Coba pahami dulu itu apa Pancasila, nilai-nilainya yang terkandung di dalamnya, dan bukan hanya orang Indonesia saja yang memuji Pancasila. Ya, mancanegara memuji Pancasila karena nilai-nilainya itu yang bisa mempersatukan keberagaman. Jadi dalam konteks kebinekaan, Anda kemungkinan tidak masuk di dalam keberagaman itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena tampaknya Anda mungkin sudah dipengaruhi oleh dalil-dalil, logos-logos atau ajaran-ajaran tertentu. Seperti itu, sehingga Anda semacam orang yang memiliki pemahaman primordialnya, walaupun primordial itu sebetulnya dia lebih mengacu kepada kesukuan ya, sukuisme gitu. Saya bisa katakan seperti itu karena Anda lebih mengacu pada ajaran atau dalil tertentu, sehingga Anda mengatakan hal-hal yang menyimpang jauh dari tujuan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia ya. Jadi yang pertama Anda katakan tidak usah berkuar-kuar, tinggal amalkan saja. Nah, permintaan saya sama. Coba Anda amalkan saja itu nilai-nilai dari 5 butir Pancasila itu. Saya bisa jamin Anda tidak akan pernah mengatakan hal sedemikian terhadap Pancasila. Lalu berikutnya Anda mengatakan, ya justru sebaliknya, orang-orang pasti akan sukarela ngikut Pancasila, dengan asumsi bahwa ketika Pancasila sanggup menyelesaikan persoalan corona, Anda menganggap bahwa oh pastilah semua orang itu akan sukarela mengikuti Pancasila. Permintaan saya juga sama. Anda yang tidak sukarela mengikuti Pancasila, kan begitu. Nah, ini logika dalam kebahasaan seperti itu. Ya, yang berikutnya, Anda mengatakan dan buktikan aja kalau Pancasila itu memang unggul minimal dalam mengatasi wabah corona. Saya mau ambil kata kunci di situ. Anda katakan minimal. Yang seperti saya katakan tadi, Anda ingin membandingkan antara ketangguhan Pancasila dengan wabah corona itu jauh sekali. Itu sama dengan istilah non sequitur logics ya. Logical fallacy. Jadi logikanya itu falasi ya, logikanya itu keliru. Saya sudah katakan bahwa Pancasila itu sudah hampir setengah abad yang lalu diletakkan pondasinya begitu. Dan itu sudah terbukti dari zaman ke zaman ya, sudah hampir 100 tahun, 1 abad gitu. Dan itu sanggup mempersatukan kebinekaan tuh, keberagaman. Itu yang Anda paham. Tanya-tanya coba orang tuanya itu. Ya. Tanya-tanya, Anda lahir tahun berapa? Ya, coba tanya-tanya itu.
bagaimana hidup keberagaman tuh. Ya, jangan Anda hanya karena persoalan entah dalil dari mana, logos dari mana, ajaran dari mana, pengetahuan dari mana yang Anda peroleh atau diberikan sehingga Anda mengatakan hal-hal seperti itu dan terhadap Pancasila ya. Anda katakan minimal dalam mengatasi wabah corona. Apa kaitannya Pancasila mengatasi corona? Ya, kalau berbicara bagaimana sikap seseorang terhadap pandemi, terhadap corona ini, ya kita bisa kaitkan dengan bagaimana sikap kita berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu. Nah, sekarang saya meminta Anda yang pertama amalkan coba tuh Pancasila. Kemudian sukarela mengikut Pancasila. Bagaimana bisa Anda sukarela ikut Pancasila? Di dalam benak Anda itu sudah memang diikat oleh dalil-dalil tertentu dari ajaran-ajaran tertentu. Itu yang menjadi masalah. Ya, saya tidak tahu persis apa, tetapi tampaknya seperti itu. Ya, jadi ketika Anda berupaya untuk menghubungkan antara Pancasila dengan ketangguhannya dalam menyelesaikan persoalan corona ini dengan menggunakan kata minimal, wah itu logical fallacy itu, ya. Tidak bisa dibandingkan dengan seperti itu, tidak bisa, ya. Ketangguhan Pancasila itu untuk umat manusia, khususnya warga negara Indonesia, dalam persoalan norma, ya, aksiologis dia, dalam persoalan atau keterkaitannya dengan sikap dan perilaku begitu. Nah, jadi kalau Anda ingin kaitkan dengan wabah corona, ya pertanyakan bagaimana sikap dan perilaku yang Pancasilais terhadap masa pandemi atau masa corona ini, ya, atau wabah corona ini. Itu jangan upayakan untuk membandingkan bagaimana ketangguhan Pancasila untuk menyelesaikan perkara corona. Itu jauh sekali, Andi. Ya. Pulang-pulang dulu. Kalau Anda orang Sulawesi memang benar tebakan saya Anda orang Bugis, pulang-pulang dululah ke Sulawesi, ya. Nah, kemudian Anda katakan faktanya imbas wabah yang gagal ditangani dengan Pancasila itu. Ya, kembali lagi yang saya ingin katakan seperti tadi, ya. Anda tidak bisa mengatakan bahwa kalau persoalan corona tidak kunjung usai, ini berarti ada masalah dengan Pancasila. Apa hubungannya? Justru yang ingin saya tekankan atau pertanyakan, Anda dengan Pancasila itu hubungannya baik-baik saja atau enggak? Itu yang paling penting Anda harus pahami. Bukan Pancasila terhadap corona. Pancasila itu ya ideas dan logos. Itu untuk kita sebagai manusia Indonesia yang tinggal di Indonesia ini. Supaya bisa berperilaku berdasarkan nilai-nilai dalam tiap butirnya itu Pancasila. Begitu, bukan digunakan untuk menyelesaikan corona. Ya, jadi jauh sekali dari logika kebahasaan yang Anda gunakan itu bisa saya tebak bahwa memang selain ada dalil-dalil yang Anda sudah terima ya untuk menentang Pancasila, Anda juga memang terbentur dalam persoalan kehidupan sosial. Ya. Nah, itu karena Anda tidak mengamalkan Pancasila itu. Padahal di dalam salah satu butir Pancasila itu ada tentang sosial. Berkehidupan sosial yang baik itu bagaimana? Itu sudah ada jelas di situ, Andi. Ya, itu yang Anda harus pahami. Yang kemudian Anda katakan faktanya terus. Ini semua terjadi saat Anda mengklaim sudah menegakkan Pancasila, kan? Lagi-lagi logikanya memang tidak nyampai di situ, ya. Bukan berarti bahwa seseorang itu mengklaim bahwa penegakan Pancasila itu adalah hal yang mutlak, lalu kemudian muncul corona, lalu Anda memahami bahwa Pancasila ini keliru nih, Pancasila tidak tangguh ini. Ya seperti yang saya katakan tadi, bukan Pancasila yang digunakan untuk menyelesaikan corona, tapi Pancasila digunakan untuk menyelesaikan persoalan karakter, tabiat, perilaku manusia itu, manusia Indonesia. Itu makanya dia dijadikan ideologi dasar negara ini.
Pancasila bukan seorang dokter yang disuruh untuk menyelesaikan persoalan corona, ya, bukan. Tetapi sikap dan perilakunya si dokternya, supaya bagaimana dia melayani pasien yang kena corona, itu dia dasarkan pelayanannya itu dengan butir-butir nilai-nilai dalam butir-butir Pancasila itu. Begitu dia pemahamannya, Andi. Ya. Siapapun dosen Anda yang mendengar di universitas Anda itu, coba tolong tuh. Ini kalau misalkan tidak ditindaki, tetapi cara menindaki Andi ini sebagai mahasiswi Anda ini ya, tolong juga dengan bijak ya. Karena Andi Aulia Khairunisa ini hanya korban dia ya, korban dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang ya, menyimpang, khususnya menyimpang dari ideologi bangsa kita. Jadi yang terakhir yang ingin saya katakan, bahwa Pancasila itu ya secara holistik, secara keseluruhan itu meliputi 3 kandungan nilai di dalamnya ya, yaitu nilai-nilai material, nilai-nilai vital, dan nilai-nilai rohani. Nah, ini kalau misalkan saja kita sukarela mengikut Pancasila, coba sukarela lah. Karena bukan hanya saya pribadi yang mengakui bahwa Pancasila itu nilai-nilainya luar biasa. Bukan cuma bangsa Indonesia, tapi seluruh dunia mengakui itu. Ya. Kemudian amalkan. Jangan hanya sebatas konsep di dalam otak begitu. Amalkan. Itu yang terpenting. Jadi ada yang kita peroleh secara konseptual, jangan lupa diamalkan, diterapkan gitu. Ini saya kembali lagi ya, bahwa bahasa itu sebagai cara, sebagai media, dan sebagai proses berpikir. Ini kemungkinan Anda dalam memahami kata Pancasila saja belum tiba pada proses yang matang untuk memahami Pancasila. Makanya Anda berujar seperti itu, apalagi sampai menganggap Pancasila itu semacam dokter yang diminta atau ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan corona. Jauh Andi, jauh sekali. Orang Makassar bilang jauh kama itu Andi. Jauh sekali. Begitu. Jadi coba Anda sebagai mahasiswa, tugas Anda itu betul-betul bertanggung jawab dalam belajar ya. Belajar banyak. Di sisi lain, saya sangat setuju dengan prinsip-prinsip berpikirnya mahasiswa seperti ini. Juga kita harus akui itu. Itu bagus ya. Daripada mahasiswa juga yang kayak kerbau dicucuk hidungnya seperti itu. Makanya mahasiswa. Dari segi kata, penggunaan kata ya, itu Anda sudah di atas dari siswa, mahasiswa. Ya, jadi pola berpikirnya juga itu diharapkan semakin matang, semakin dewasa, tentunya ke arah yang seharusnya. Ya. Jadi ingat baik-baik, Pancasila itu sudah top ya, sudah top. Makanya dikatakan dia ideologi tertutup. Tertutup dalam arti apa? Mutlak, sudah dijadikan dasar, pondasinya sudah dibangun 1945 yang lalu, itu sudah diletakkan tuh dasarnya. Ya, sudah lama. Kemudian selain dari apa yang dikatakan atau yang diujarkan oleh Andi Aulia Khairunisa ini ya, Anda semua khususnya mahasiswa ya, coba pahami itu dan lihatlah apa yang dilakukan oleh salah satu universitas juga yang ada di Kalimantan Barat tuh ya. Itu luar biasa itu. Jadi mereka betul-betul ingin mahasiswanya menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berasaskan Pancasila. Ya, ada pendikar tuh, pendidikan karakter ya. Itu luar biasa itu. Nah, coba di universitasnya Andi Aulia ini coba gagas seperti itu juga supaya mahasiswanya benar-benar memahami itu Pancasila itu apa, mengapa harus jadi ideologi, bagaimana dunia melihat Pancasila ya. Itu cara pandang kita itu Pancasila itu Andi ya. Cara pandang kita. Jadi cara pandang itu maksudnya Anda memandang yang lain itu berarti Anda memandang diri Anda. Gitu.
Ya, jadi ketika pandangan Anda terhadap Pancasila kabur, berarti diri Anda lah yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan Pancasila. Ya, itu yang perlu dipahami. Andi khususnya ya, Andi Aulia Kairunisa. Itu yang perlu, sangat-sangat perlu Anda pahami. Kalau perlu Anda ini belajar di sana, di Universitas Tanjung Pura sana ya. Itu lebih bagus tuh. Mereka benar-benar menginisiasi mahasiswanya, bahkan sebelum mereka menyelesaikan skripsinya, mereka tuh diharuskan ikut pendidikan karakter. Yang walaupun sebetulnya bagi saya ini seharusnya tinggal dilanjutkan ya, sisa dilanjutkan. Kenapa? Ya, dulu kita itu punya yang namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Murni moral, nilai moralnya Pancasila yang kita pelajari. Ya, semoga itu bisa dilanjutkan gitu. Bukan baru memulai, bukan. Sejak dulu, bahkan sejaman saya itu sebelum masuk ke SMA itu kita perlu ikut yang namanya P4 itu. Sertifikatnya ada itu. Ya. Saya mengatakan bahwa Pancasila itu perlu diterapkan, perlu diamalkan nilai-nilainya. Bukan berarti karena saya sudah mengikuti P4, bukan karena saya orang Indonesia saja, bukan. Tapi kalau kita secara terbuka ya, ideologi Pancasila itu sebagai ideologi yang terbuka, ya, bisa kita kritik, bisa. Coba kritik saja, mau secara ilmiah ataupun non ilmiah, saya yakin hasilnya akan menunjukkan luar biasa itu nilai-nilai Pancasila, ya. Itu yang perlu Anda pahami itu. Saya mengajak kita semua untuk tidak lagi mempersoalkan itu yang namanya Pancasila ya. Kalau ingin menginginkan ideologi yang lain, ya carilah tempat yang lain. Ya, cukuplah bangsa ini selama 3,5 abad itu mengalami penderitaan ya lewat peperangan. Kita bersyukur begitu. Ya, para pendahulu kita ini sudah menanamkan itu, menancapkan pilar yang hari ini Andi Aulia ya, termasuk sebelumnya orang tua Anda itu menikmati bagaimana hidup di dalam kebinekaan ini. Kan begitu. Itu yang perlu kita jaga. Ya. Anda tidak perlu lagi mau berjuang. Anda sisa menjaga dan mengamalkannya. Itu. Oke, baik. Saya pikir sekian komentar saya terhadap kasus ini. Dan sampai jumpa pada sesi video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak dan salam Pancasila.